Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Friza Brilianti Syabina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kelas Bilingual terhadap Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa SD Muhammadiyah 1 Mempol. Saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada dalam artikel saya, yaitu pertama, abstrak, kedua, pendahuluan, tiga, metode, empat, hasil dan pembahasan, lima, kesimpulan, dan enam, yang terakhir, ucapan terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai abstrak dalam artikel saya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kelas bilingual dan penerapan pembelajaran kelas bilingual di SD Muhammadiyah 1 Mempol. Berdasarkan hasil penelitian kelas bilingual di SD Muhammadiyah 1 Mempol merupakan kelas yang dalam penyampaiannya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang langsung dicetuskan sendiri oleh kepala sekolah di SD tersebut dan sebagai different brand daripada sekolah-sekolah lain di wilayah Mempol. Penerapan pembelajaran kelas bilingual menggunakan tiga pelajaran tambahan yang menggunakan buku dengan Cambridge Curriculum Singapore. Dilakukan seleksi baca, tulis, dan hitung terlebih dahulu bagi siswa yang akan masuk kelas bilingual. Adanya perubahan syarat kelas bilingual yang dilakukan agar penerapannya dalam terlaksana dengan baik. Selanjutnya, pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia di dunia, maka penguasaan bahasa selain bahasa ibu yaitu bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, menjadi tuntutan yang mendesak. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing pertama yang diajarkan di Indonesia sebagai kebijakan pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Undang-Undang 1993 tanggal 25 Februari 1993 tentang dimungkinkannya program bahasa Inggris lebih dini sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. Kebijakan ini telah mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama dari sekolah-sekolah dasar yang merasa memerlukan dan mampu menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pembelajaran kelas bilingual dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di SD Muhammadiyah 1 Mempol. Selanjutnya, metode yang saya gunakan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dengan proses menganalisis kata-kata untuk memperoleh gambaran informasi yang terperinci dari sumber informasi. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengambilan data secara langsung melalui wawancara kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 Mempol dan menggunakan recording sebagai dokumentasi. Alasan menggunakan metode tersebut agar dapat lebih mudah memperoleh data yang valid dan jelas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang saat ini ketika melakukan pengambilan data secara langsung. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. SD Muhammadiyah 1 Mempol terdapat dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas bilingual. Kelas reguler adalah kelas umum yang mengikuti sistem pembelajaran pada umumnya, sedangkan kelas bilingual, kelas dui bahasa atau dua bahasa sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa. Terbentuknya kelas bilingual merupakan hasil dari motivasi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Mempol sendiri, yaitu Bapak Miftahuddin, MPDI. Beliau melakukan sebuah different brand sendiri daripada lembaga-lembaga lain di wilayah Mempol. Motivasi tersebut muncul ketika beliau berbincang-bincang dengan teman-temannya dari sekolah dasar Muhammadiyah yang berada di luar daerah Pasuruan, di mana teman-temannya sudah banyak yang mendirikan kelas ECP atau International Class Program. Dari situlah kemudian beliau berusaha untuk bisa memiliki kelas internasional di SD Muhammadiyah 1 Mempol tempat ia mengajar. Kelas bilingual di SD Muhammadiyah 1 Mempol sendiri sudah berjalan 3 tahun, yang mana siswa-siswa tersebut sudah berada di kelas 3 SD. Dalam penerapan pembelajaran kelas bilingual ini, siswa menerima 3 pelajaran tambahan, yaitu Math Champion, Science and Hangout, yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh guru bahasa Inggris dan guru IPA, yang mana sebelumnya guru-guru tersebut sudah mendapat pelatihan dari kerjasama pihak penyedia buku berdasarkan 3 pelajaran tambahan. Untuk matematika, math,
Math Champion, and Science or IPA. Ini seperti pelajaran matematika dan IPA seperti pada umumnya. Sedangkan materi Hangout ini fokus dalam bahasa Inggris seperti EduGames or Fun Learning untuk peserta didik yang bisa dilaksanakan secara online. Materi yang diajarkan di kelas bilingual dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Penerapan menggunakan referensi buku dengan Cambridge Curriculum Singapore diharapkan kemampuan bahasa Inggris siswa SD Muhammadiyah 1 Ngempol yang mencakup 4 poin penting bahasa yaitu speaking, reading, writing, and listening dapat tercapai. SD Muhammadiyah 1 Ngempol bisa dikatakan menggunakan 3 kurikulum yaitu Kurikulum Nasional Indonesia tahun 2013, Cambridge Curriculum Singapore, and Kurikulum ISMIPA. Dari hasil wawancara, kepala sekolah menuturkan bahwa kelas bilingual ini belum bisa memiliki banyak siswa per kelasnya. Dikarenakan memang kelas bilingual ini masih dikatakan kelas baru karena masih berjalan 3 tahun dan belum adanya lulusan dari kelas bilingual sendiri. Dalam pelaksanaan program kelas bilingual, diadakan proses seleksi bagi siswa didik yang mereka diseleksi baca, tulis, dan hitung. Setelah dalam 1 tahun pembelajaran dan dievaluasi, sekolah merasa hal tersebut kurang maksimal dan tidak berhasil karena ada beberapa peserta didik yang lolos dalam seleksi baca, tulis, dan hitung, namun secara finansial orang tuanya mereka itu lemah. Pada tahun kedua, sekolah merubahnya dengan cara membuat syarat untuk orang tua peserta didik yang memiliki finansial yang dikatakan mampu, dan siswa pun lolos seleksi dapat masuk di kelas bilingual. Hal itu dilakukan karena memang kelas bilingual ini memerlukan biaya mahal dan dilakukan agar penerapan pembelajaran kelas bilingual dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kendala yang dialami dalam penerapan kelas bilingual ini adalah karena pemikiran lama oleh para wali murid mengenai perbedaan kelas reguler dan bilingual, seperti pihak sekolah akan lebih cenderung memihak siswa-siswi di kelas bilingual daripada kelas reguler. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri untuk pihak sekolah, terutama kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngempol, bagaimana cara untuk menepis pemikiran-pemikiran lama dari para wali murid di SD tersebut. Di samping itu, para wali murid memiliki respon yang baik dengan adanya kelas bilingual. Siswa-siswa pun senang dan antusias berada di kelas tersebut. Bahkan ada beberapa siswa yang ingin pindah ke kelas bilingual. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel saya, yaitu kelas bilingual adalah kelas dewasa sebagai pengantar pembelajar kepada siswa. Kepala sekolah SD Muhammadiyah melakukan sebuah different brand, yaitu dengan membuat kelas bilingual daripada lembaga-lembaga lain di wilayah Ngempol. Guru-guru mendapat pelatihan dari kerjasama pihak penyedia buku, yaitu Mentarikub berdasarkan 3 buku pelajaran tambahan, yaitu Math Champion, Science, and Hangout yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Adanya perubahan syarat pada tahun kedua dengan merubah syarat untuk orang tua peserta didik yang memiliki finansial yang dikatakan jalan dengan baik dan eksis di wilayah Ngempol, di samping adanya beberapa kendala yang ada. Untuk selanjutnya, terakhir, dengan terselesaikannya artikel ini, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan observasi dan menyelesaikan artikel. Yang kedua, saya akan berterima kasih kepada Bapak dosen Mukhlasin Abdullah MPDI selaku dosen kami atas bimbingan, arahan, dan koreksinya selama penyusunan dan penulisan artikel. Dan yang terakhir, saya berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Miftahuddin MPDI selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngempol yang telah memberikan izin dan memberikan informasi terkait pembelajaran di sekolah untuk observasi yang saya lakukan. Sekian presentasi artikel saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kelas Bilingual terhadap Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa SD Muhammadiyah 1 Ngempol. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam
cover paper yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sekolah Dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.